saya Fitrinia dari Public Speaking MKMA nih, bakalan nampilin tugas akhir semester mengenai public speaking. Nah, saya ngambil konsep dari podcast Coffee Shop. Nah, di sini kenapa saya ngambil tema kopi? Karena saya memiliki sebuah teman dari alumni atau ex barista dari Jakarta. Nah, uniknya dia merupakan barista cafe yang mungkin beberapa daerah sih yang punya kafe yang di sana mempunyai sebuah keunikan. Penasaran gak sih keunikan apa dari kafe tersebut? Nah, bakalan saya ulas bersama narasumber. Sebelum saya ulas lagi bersama narasumber, saya memiliki catatan-catatan sebelum mendatangin sebuah narasumber tersebut agar public speaking bersama narasumber berjalan dengan lancar. Nah, ada catatan tahap-tahap atau apa saja sih yang bakalan saya lakuin ketika praktek public speaking bersama dia. Nah, di sini saya juga menyiapkan tata cara gitu, terus pertanyaan-pertanyaan penting yang bakalan saya tanyain kepada narasumber, dan itu bisa menjadi pengetahuan bagi kita mengenai kopi tersebut. Nah, juga ada salah satu kafe yang bakalan diceritain keunikannya nih. Nah, saya juga berbincang-bincang asik juga bersama narasumber. Nah, untuk awalan sebelum narasumber begitu sih. Nah, jangan lupa stay tune ya, kalian bakalan mendapatkan info-info menarik nih yang menambah wawasan kalian. Gue mau minum kopi nih dari waffle. Ya, kalau itu jauh kali. Iya bener lah. Ini adalah proses. Nama gua Dika. Gua dulu pernah bekerja di salah satu coffee shop maksudnya di daerah Jakarta ya. Terus boleh dibilang penikmat kopi juga gitu. Nah, sebelum kita tanya-tanya dulu, kita cheers dulu lah ya. Boleh. Tapi kopi gua udah habis nih ya. Udah kelamaan soalnya. Nah, gua mau tanya nih, gimana sih bang, awal abang itu namanya pencinta kopi ya gitu. Kan nggak semua cowok juga yang pencinta kopi. Ceritain dong gimana awal mulanya bisa sangat suka banget dengan kopi, apalagi kopi-kopi yang ada di kafe-kafe gitu. Gimana nih bang? Oke, gitu ya. Awalnya gue tuh cuman kopi doang, seperti kayak kopi hitam campur gula doang, terus kopi susu yang pakai susu kental manis. Awalnya kenal kopi atau di coffee shop gitu, ada lowongan kerja kan, iseng-iseng tuh lamar doang. Terus dapet sekitar 2 minggu lah kalau nggak salah ya, dipanggil buat interview. Setelah interview lanjut ke pelatihan kita tuh 1 bulan. Itu yang kalau gue bahasain tuh dicegokin sama espresso sampai mual banget gitu. Bukannya espresso itu pahit ya gitu? Pahit banget sumpah. Itu pahit banget, yang harus netralnya kalau bagi gue itu pakai susu atau pakai air manis lah gitu. Boleh ceritain nih, kan espresso itu pahit gitu kan. Nah, kenapa sih espresso tuh beda dengan berbagai jenis kopi-kopi lainnya gitu? Espresso itu ini setahu gue ya, sorry gue udah lama juga nih udah nggak berkecimpung di dunia kopi lagi. Espresso itu terbuat dari kopi robusta yang basicnya itu pahit dan nggak ada sepat gitu loh. Gitu ya. Nah, dari dan satu lagi ada latte art. Tuh gimana sih pendapat abang mengenai latte art ini? Latte art itu kayak gambar yang dibikin di gelas kopi ya.
yang dari awal espresso dibikin espresso masukin ke gelas, setelah itu pakai susunya itu harus fresh milk, di steam. Sip. Ya di steam tuh kayak dipanaskan gitu, Oke. tapi ada dengan alat mesin kopi. Mesin kopi. Setelah itu baru deh dibikin art macam-macam deh, kayak heart, tulip, bird, rosetta, Banyak sama ya. swan juga. Yang menurut saya nih, menurut aku nih, yang paling suka itu adalah swan karena butuh Keahlian teknik khusus dan ya. terbang yang tinggi. Kreativitas juga sih sebenarnya. Iya, Ini banyak nih. Boleh boleh dong sebutin gitu. Jenis apa aja sih yang sering orang favorit banget nih? Jenis kopinya gitu. Kopi apa gitu. Tentunya kalau kopi, Hmm, aduh, gatal. Oke, Oke. tentunya kalau kopi, kalau buat cewek-cewek itu seringnya tuh kopi susu gula aren karena yang ada manis-manisnya. Kan cewek itu nggak suka yang pahit ya. Sukanya itu Masa iya? kopi susu gula aren. Terus yang non kopi kayak coklat, matcha, kayak karamel. Terus kalau cowok itu kalau di coffee shop seringnya pesannya tuh yang suka pahit, maksudnya americano, long black atau V60 manual brew gitu. Nah, dari sekian banyak kafe-kafe atau coffee shop, nah yang paling favorit banget nih di mana gitu? Yang menurut Abang Andika sendiri nih. Ini daerah mana dulu nih? Nah. Daerah Jakarta tempat aku kerja atau di sini nih? Oh boleh nih yang di tempat kerja dulu, gimana pengalamannya, terus suasananya juga, pelayanannya gitu. Oke, kalau daerah Jakarta tempat aku kerja dulu ya pasti dong kopi susu dulu tuh. Itu namanya Sunyi Coffee, Sunyi House of Coffee and Hop. Sama kopi shop Sunyi. Nah kenapa gitu bisa suka banget gitu sama kopi Sunyi? Apa sih yang keunikannya gitu? Kami pengen tahu juga nih. Kalau kopi shop Sunyi itu ya pasti dong sunyi, suasana itu tenang banget, nggak berisik-berisik kayak kafe-kafe yang lain atau yang kayak di pasar gitu. Kenapa bisa Sunyi itu bang? Karena di konsep kafe itu dia mencari kenyamanan customer, terus cari cari apa sih? Oke, di pos Tunggu 2 detik. Up dah. Cari ketenangan buat bekerja sih, kan kafenya itu di sekitaran kantor ya, mungkin orang kantor mungkin bosan dengan kebisingan di kantor atau hiruk pikuk kantor, makanya perginya ke kafe Sunyi gitu. Nah di situ pelayan atau baristanya seperti apa sih bang? Kan Sunyi nih, pasti ada makna sunyinya gitu sih dari apanya gimana? Oke, barista di situ unik banget karena nggak seperti barista-barista di tempat lain ya yang orangnya normal gitu. Di situ tuh coffee shopnya tuh mempekerjakan teman-teman disabilitas Bagus banget nih. yang dari disabilitas daksa, itu disabilitas fisik. Terus tuli yang tahu lah dong, tuli yang nggak bisa dengar ya. Tidak. Masih Nah di Sunyi ini menurut abang ini kan biar gimana ya, orang yang disabilitas bisa produktif dan bisa bekerja layaknya orang-orang seperti biasanya gitu kan. Jadi memperdaya masyarakat yang mempunyai keterbatasan. Jadi bagus banget nih adanya Sunyi. Jadi tidak adanya pengangguran gitu kan, lebih berkurangnya tingkat pengangguran. benar banget nih yang dibilang Cynthia, itu mempekerjakan disabilitas biar teman-teman disabilitas itu bisa berkarya, biar nggak seperti yang di luar-luar ya, maaf, disabilitas itu banyak yang Tidak terurus ya. tidak terus banget, benar, dan tidak diperhatikan oleh orang-orang banyak. Jadi mereka itu seperti orang terlantar gitu, nggak ada memperhatikan. Dengan adanya kafe Sunyi, mereka bisa berkarya dan menghasilkan uang. Mantap nih.